Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramdhani Anugrah Maulana, NIM 414211100021 dari Teknik Elektro Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas untuk memenuhi dari tugas besar 2 di mata kuliah Dasar Telekomunikasi. Untuk tugasnya yaitu menjawab beberapa pertanyaan soal dengan disclaimer saya bahwa ini atas dasar kemampuan saya dan belum tentu jawabannya benar karena belum ada tahapan koreksi dari dosen. Jadi mohon dimaklumi jika ada beberapa yang keliru untuk saya menjawabnya. Oke, jadi lanjut di pertanyaan pertama. Apakah jaringan TV kabel konvensional dapat memberikan layanan modem kabel? Mengapa? Untuk jawaban saya dapat. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu jaringan TV kabel, apa itu modem. Nah, jaringan TV kabel ini adalah sebuah TV yang ditransmisikan melalui kabel fiber optik dan tidak melalui antena atau udara. Nah, kemudian untuk layanan modem kabel ini kita ketahui bahwa modem ini adalah singkatan dari modulator demodulator. Artinya ada dua sistem di dalam sini, yaitu modulator sebagai pengubah dari sinyal informasi ke sinyal pembawa. Kemudian demodulator adalah untuk memisahkan sinyal informasi dan sinyal pembawa tersebut. Nah, sebenarnya jaringan TV kabel ini bisa diubah menjadi modem kabel dengan FTTH. FTTH itu singkatan dari Fiber to the Home. Di mana jaringannya itu terdiri dari mikrotik yang dihubungkan ke OLT. OLT itu adalah Optical Line Termination sebagai transmisinya, end of sinyal kabel fiber optik pasifnya. Kemudian masuk ke EDVA. EDVA itu adalah penguat optik. Nah, untuk penyaluran ke pelanggannya itu melalui yang namanya splitter FWDM. Nah, jadi splitter FWDM itu ada tiga jalur, satu ke layanan TV kabel, satu ke layanan modem ke internet, yang satunya lagi ke sebagai splitternya, seperti itu. Alasannya adalah karena dapat dimodifikasi FTTH, fiber to home, fiber to the home, dengan menambah beberapa komponen seperti OLT, EDVA, dan FWDM. Transmisi dilakukan melalui media fiber optik.
Oke. Kemudian yang pertanyaan yang kedua. Oke. Bila manakah kabel suatu kabel serap optik mempunyai loss 11 dB berapa persen daya yang timbul di output? Oke, pertama kita harus tahu dulu persamaan daripada redaman, yaitu desibel itu sama dengan 10 dikali log daya out per daya keluar. Oke. Nah, ini udah diketahui loss dB-nya itu 11. Dari sini 11 dengan 10 dikali log. Kita misalkan in-nya itu 1. Nah, kemudian kita bagi kedua ruas dengan 10. Ini jadi 1,1. Ini jadi log P out per 1. Artinya kita bisa 10 pangkat 1,1 sama dengan P out. P out sama dengan 12,5892541. Oke. Yang ditanyakan itu adalah berapa persen. Artinya kita tinggal kalikan dengan 100%. Persen daya. (12,5892541) kali 100%. 125 92541%. Nah, ini untuk jawaban nomor 2. Kemudian nomor 3, pertanyaan adalah hitung panjang dan redaman radiasi pada 500 MHz untuk antena dipol. Oke. Yang pertama, secara teori antena dipol itu memiliki redaman sekitar setengah lambda atau 2,15 dB. Oke. Kalau misalkan di soal 500 MHz, maka kita dapat mencari panjang gelombang itu 300 dibagi frekuensinya 300 juta per
500 mega ya, megahertz, kita konversi di 3/5 atau sama dengan 0,6. Berarti panjang gelombang yang panjangnya ya 0,6. Oke. Yang kedua, redaman radiasinya berapa? Redaman radiasi tadi ya setengah lambda ya. Setengah dikali 0,6, 0,3. Oke. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 4. Kabel koaksial sepanjang 200 meter digunakan untuk menyambung pemancar ke antena bila diketahui redaman kabel pada 150 MHz adalah 7,5 desibel ya per 100 meter, dan pemancar berkekuatan 400 watt. Maka hitunglah redaman total dan daya ke antena. Oke, diketahui L-nya itu panjangnya itu 200 meter. Redamannya itu 7,5 dB per 100 meter. P-in-nya itu adalah 400 watt. Oke. Yang ditanyakan adalah redaman total sama daya ke antena. Atau kita bisa sebut ini payout ya. Oke. Artinya redaman total ini 200 meter dibagi 100 meter itu 2 ya. Jadi 2 dikali 7,5 dB atau sama dengan 15 dB. Oke. Kemudian daya ke antena. Berarti kita pakai kita misalkan redaman sama dengan 10 kali log P
in, payout per pay in. Kita misalkan dulu pay-in-nya itu 1, artinya redamannya itu 15 sama dengan 10 log payout per 1. Nah, ini kita cari gainnya dulu atau penguatannya itu berapa ke outnya itu. Berarti ini kayak tadi ya, berarti 10 pangkat 1,5 sama dengan payout, atau kita sebut jangan payout, gain. Gain sama dengan 10 pangkat 1,5 itu adalah 31,6227766. Maka payout atau daya ke antena sama dengan 31,6227766 dikali P-in-nya, daya masuknya 400 watt, sama dengan 12.649,1106 watt. Nah, ini jawaban untuk nomor 4. Kemudian ini lanjut nomor 5. Berapa kanal TV 8 MHz yang dapat di multiplex pada kabel TV 500 MHz. Artinya 500 MHz dibagi 8 MHz sama dengan 62,5 atau 62 kanal. Maka kanal yang dapat di multiplex berjumlah 62 kanal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.